Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah saya akan membahas tentang akhlak mahmudah, yaitu perilaku terpuji. Di antaranya akhlak mahmudah, qanaah dan tasamuh. Pengertian daripada qanaah secara bahasa adalah qanaah artinya cukup. Sedangkan menurut istilah, merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasan atau kekurangan. Sifat ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan, mengingat di zaman modern ini banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak dan angan-angan manusia. Sifat qanaah ini menuntun manusia untuk menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala apa adanya dan menjauhkan diri dari sikap tidak puas terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui tingkat ketaatan dan keimanan yang dimiliki oleh manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ujian dalam berbagai bentuk. Misalnya, bencana alam, kemiskinan, ketakutan yang berlebihan dan kekurangan. Dalam menghadapi semua itu, kita harus pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersikap qanaah berarti sebuah penerimaan yang tulus dan ikhlas atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak boleh kemudian menjadi apatis atau cuek, tidak semangat dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus tetap berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh yang terbaik. Setelah berusaha ternyata gagal, baru kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa memang itulah yang terbaik untuk kita. Yang selanjutnya yaitu dalil nakli tentang qanaah. Di antara dalil nakli tentang qanaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa syamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kegembiraan kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Salgina an kasratil ardi walakinal gina ginan nafsi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, bukannya kekayaan orang kaya itu karena banyak harta, melainkan kekayaan orang kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yaitu contoh perilaku qanaah. Beberapa contoh perilaku yang mencerminkan sifat qanaah adalah sebagai berikut. 1. Mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tidak merasa iri atas keberhasilan orang lain. Ketiga, berpikir positif dalam menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, dapat hidup sesuai dengan kebutuhan. Kelima, tidak mudah putus asa. Selanjutnya adalah fungsi qanaah, yaitu 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, terhindar dari sifat tamak dan dengki. Ketiga, terhindar dari rasa khawatir akan kekurangan. Keempat, memupuk jiwa sabar dan tawakal.
Dan yang terakhir, membiasakan diri berpola hidup sederhana sesuai ajaran Islam. Dan selanjutnya dari akhlak mahmudah yaitu tasamuh. Pengertian tasamuh secara bahasa artinya toleransi, tenggang rasa, atau saling menghargai. Sedangkan menurut istilah tasamuh berarti suatu sikap yang senantiasa menghargai orang lain yang berbeda dengan dirinya. Toleransi atau toleran adalah sifat dan sikap tenggang rasa, menghargai pendirian atau pendapat yang bertentangan dengan pendirian sendiri dalam berbagai hal. Di dunia ini, manusia tidak luput dari ketergantungan terhadap orang lain. Oleh karena itu, selain kita memperhatikan diri sendiri, juga memperhatikan kepentingan orang lain, meskipun kita berbeda pendapat. Dalam kehidupan bermasyarakat, hendaknya kita membiasakan diri untuk saling bekerja sama dalam kebaikan, saling menghargai orang lain, dan sikap tenggang rasa. Selanjutnya, dalil nakli tentang tasamuh. Di antara dalil nakli tentang tasamuh adalah sebagai berikut. Pertama, Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dan yang kedua, dalil nakli tentang tasamuh yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya tidaklah dikatakan beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sendiri sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang selanjutnya, contoh perilaku tasamuh diantaranya tidak memaksakan kepada orang lain, terutama dalam hal memilih agama. Tetap bergaul atau bersikap baik dengan orang-orang non-Islam dalam hal duniawi, seperti perdagangan dan bermasyarakat. Lapang dada dalam menerima setiap perbedaan, tidak boleh mencela atau memakai sesembahan orang lain. Dan yang terakhir yaitu fungsi tasamuh diantaranya mempererat persatuan dan kesatuan serta persaudaraan di antara manusia, meningkatkan derajat manusia baik di hadapan orang lain ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meringankan beban penderitaan orang lain, menjaga dan menghormati kewajiban dan hak orang lain, menumbuhkan sikap bertanggung jawab terhadap kehidupan di lingkungan masyarakat, menjaga norma-norma agama, sosial, dan adat istiadat. Sekian untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita semua bisa menerapkan sikap qanaah dan tasamuh dalam diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.